A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 4. Pada ayat sebelumnya, Al-Quran mengenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, mengenalkan dirinya sebagai hudal lil muttaqin. Walau demikian, pada tempat lain, pada ayat lain, Al-Quran mengenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya lil muttaqin, bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Namun, pada awal surah Al-Baqarah ini, pembahasan mengerucut bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa sekalipun, mau tidak mau, tetap butuh terhadap petunjuk, yaitu berupa Al-Quran. Lantas, bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa? Apa saja komposisi takwa? Karakter orang-orang bertakwa yaitu pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang ghaib, iman kepada hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada yaumul ba'ats, kepada hari bangkit, dan lain sebagainya. Orang yang beriman pada yang ghaib ini adalah orang yang memiliki pandangan, bukan hanya pandangan fisik, tetapi pandangan metafisik. Pandangannya melampaui dari yang tampak menuju di balik sesuatu yang tampak. Orang ini meyakini adanya maujud, adanya eksistensi yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Itu komposisi orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang memenuhi tata tertib sholat. Orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang senantiasa membangun komunikasi dan koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang menghadap, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika komposisi yang pertama menekankan pada ibadah hati, yaitu iman kepada yang ghaib, maka komposisi yang kedua ini mulai menyentuh pada ibadah badan, mengoneksikan badan, pikiran dan hati kepada Allah dengan amal sholat. Kenapa orang yang senantiasa sholat adalah orang yang senantiasa mengoneksikan diri, menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tujuan sholat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di tempat lain, di ayat lain, wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini menunjukkan betapa pentingnya zikir bagi kita. Itu yang kedua. Karakter orang-orang takwa yang ketiga yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang mengeluarkan infak dari hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan demikian,
Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai dan arif dalam mengelola ekonomi, dermawan, dan tepat guna dalam mengeluarkan hartanya. Juga gemar berbagi pada yang membutuhkan. Komposisi takwa yang ketiga ini, karakter takwa yang ketiga ini menyentuh pada persoalan ibadah maliyah, ibadah hartawi. Jika yang pertama menyentuh pada dasar yaitu ibadah qalbiyah, yang kedua sudah menyentuh ibadah badaniyah, yang ketiga ini sudah menyentuh ibadah maliyah, ibadah harta. Adapun karakter orang-orang takwa yang keempat yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, yaitu orang-orang yang beriman, percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan percaya kepada kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang diturunkan sebelum kamu. Dalam hal ini, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang memiliki pedoman jelas, kooperatif terhadap aturan-aturan Allah. Mereka melestarikan hal yang baik yang ada pada tempo dulu dan meyakini serta melaksanakan hal yang menjadi revisi dan yang menjadi konfirmasi terhadap aturan-aturan sebelumnya, yakni Al-Quran Al-Karim. Orang yang bertakwa dalam hal ini karena memiliki pedoman, dia tidak semaunya sendiri. Untuk karakter yang kelima atau komposisi takwa yang kelima yaitu wabil akhirati hum yuqinun, yakni mereka yang yakin terhadap negeri akhirat, mereka yang yakin terhadap adanya kehidupan akhirat. Orang yang seperti ini adalah mereka yang memiliki pandangan visioner ke depan, memiliki pandangan dan keyakinan terhadap kehidupan yang sejati. Penyebutan keimanan terhadap akhirat secara tersendiri tidak digabungkan dengan al-ghaib karena ihtimaman bisya'niha likathratil murtabina fiha, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Jailani dalam tafsirnya, yaitu karena pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap keadaan akhirat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang meragukan adanya kehidupan akhirat. Mereka berpandangan bahkan meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sejati. Jika sudah meninggal, ya sudah selesai, tidak ada kehidupan lain. Dan jika boleh dirumuskan dalam suatu semboyan, maka orang yang bertakwa memiliki semboyan, yaitu beriman, berzikir, berfikir, beramal soleh. Iman, zikir, fikir, amal soleh. Sehingga potensi yang ada dalam dirinya, baik itu hati, pikiran, badan, atau hartanya, dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.